Pasar monopolistik adalah suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang serupa tetapi memiliki perbedaan pada beberapa aspek. Ciri-ciri dari pasar monopolistik yang pertama yaitu terdapat banyak produsen atau penjual. Maksudnya yaitu pada pasar monopolistik tidak satupun produsen yang mempunyai skala produksi yang lebih besar dari produsen lainnya. Yang kedua yaitu jenis pasar yang dipasarkan berbeda. Maksudnya pada pasar ini barang yang dihasilkan bisa dibedakan antara satu produsen dengan produsen yang lain. Biasanya kita tetap bisa membedakan dari kemasan, cara pembayaran, dan layanan penjualan yang diberikan. Berikut ini adalah ciri-ciri dari pasar monopolistik. Yang pertama adalah terdapat banyak produsen atau penjual. Pasar ini memang memiliki banyak produsen, tapi pasar ini tidak memiliki produsen sebanyak pasar persaingan sempurna. Dan tidak ada satupun produsen yang memiliki skala produksi yang lebih besar daripada produsen lainnya. Yang kedua adalah promosi penjualan harus aktif. Di pasar ini, harga bukanlah merupakan pendongkrak jumlah pembeli atau konsumen, melainkan kemampuan produsen atau perusahaan untuk menciptakan citra yang baik di mata para konsumen sehingga dapat menimbulkan fanatisme terhadap produk. Jadi, iklan atau promosi memiliki peran yang sangat penting dalam meraih dan mempertahankan banyak konsumen. Kelebihan pasar monopolistik ada 4, yaitu masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik karena perusahaan yang memuaskan pelanggan demi mengisolasi dirinya dari persaingan. Yang kedua, barang yang diperdagangkan berbeda walaupun fungsinya sama. Perbedaan itu menyangkut kualitas, harga, dan pelayanan. Tiga, kebebasan keluar masuk bagi produsen, mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produknya. Yang keempat, pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia di pasar ini. Dan inilah kekurangan pasar monopolistik. Pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi, baik dari segi harga, kualitas, maupun dari segi pelayanan. Sehingga produsen yang tidak memiliki modal maupun pengalaman yang cukup akan lebih cepat keluar dari pasar ini. Lalu yang kedua, dibutuhkan modal yang besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik. Sebab pemain pasar di dalamnya mempunyai skala ekonomi yang cukup tinggi. Ketiga, pasar monopolistik mendorong produsen untuk selalu berinovasi terhadap produk-produknya, sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang nantinya akan berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh pembeli atau konsumen. Pengaturan pasar persaingan monopolistik, ketidakefisiensian yang dihasilkan perusahaan yang beroperasi dalam pasar persaingan monopolistik menimbulkan pertanyaan apakah perlu pengaturan. Jawabannya adalah tidak. Hal ini berdasarkan 3 argumen. A. Biaya monopoli yang relatif kecil menyebabkan kesejahteraan yang hilang atau dead weight loss relatif kecil. B. Permintaan yang sangat elastis menyebabkan kelebihan kapasitas produksi relatif kecil. C. Ketidakefisiensian yang dihasilkan perusahaan yang beroperasi dalam persaingan pasar monopolistik dibagi dengan kenikmatan konsumen karena beragamnya produk, peningkatannya kualitas, dan meningkatnya kebebasan konsumen dalam memilih output. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan pasar persaingan monopolistik adalah: pertama, memiliki hak bahan mentah strategis atau pengetahuan teknis produksi yang spesifik. Yang kedua, hak paten produk atau proses produksi. Yang ketiga, terdapat skala ekonomis. Dan terakhir adalah pemberian hak monopoli oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah. Contoh dari pasar monopolistik adalah: pertama, pasar pusat sepeda motor. Yang kedua adalah supermarket. Ayo! Pasar monopolistik. Soalnya bendara. Mas lagi syuting loh mas. Memiliki hak mentah. Yang ketiga, produsen dapat mempengaruhi harga. Di pasar ini, di mana harga terbentuk berdasarkan dari mekanisme